Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Ini tadi aku habis scroll Instagram, tiba-tiba tertarik sama salah satu topik, yaitu adalah kata-kata istilah no lab atau no lab itu plesetan dari no life sebenarnya teman-teman. Jadi ini istilah yang kayaknya itu nggak asing lagi sih sebenarnya di Instagram, di Twitter, di X, di sosmed-sosmed umum, no life ataupun no lab. Jadi sebelum masuk ke pembahasan no lab ataupun no life, silahkan teman-teman yang belum subscribe dan juga belum like video ini, silahkan di like dulu, silahkan di subscribe dulu, dan jangan lupa tinggalin komentar positif ataupun kritik saran yang sekiranya bisa membangun, bisa di bawah ataupun di Instagramku @abianwa dan juga @space seperti biasa. Oke, langsung aja biar videonya nggak kelamaan ya. Jadi no lab itu adalah plesetan dari no life. No life itu kan artinya udah kelihatan ya, nggak punya kehidupan. Istilahnya adalah seseorang yang dimana itu dia bukan nggak hidup, tapi lebih ke dia itu nggak punya kehidupan sosial. No lab itu menggambarkan suatu sosok ataupun seseorang yang dia itu antisosial, atau istilahnya itu adalah nggak mau bergaul dengan seseorang, nggak mau bergaul dengan orang-orang di luar sana. Intinya seperti seseorang yang menutup diri, yang kerjaannya itu cuma menganggur di rumah, dan juga biasanya orang-orang no lab ini itu adalah seseorang yang jarang punya teman. Adapun itu cuma 1-2 ataupun hanya teman-teman online. Secara offline, ketemuan secara langsung dia mau bepergian gitu, jarang orang no lab yang seperti itu. Nah, orang-orang no lab ini biasanya menganggap dirinya itu seseorang yang nggak penting, yang mana dia itu lebih suka menyendiri daripada bergabung dengan teman-temannya di keramaian. Jadi dia itu menganggap bahwa dirinya nggak penting, jadi nggak ada urgensi ataupun nggak ada kepentingan jika dia mau bepergian keluar sana. Jadi kayak yo pilih di rumah menyendiri aja lah. No lab itu seperti itu. Biasanya orang-orang yang no lab ini itu di rumah itu kalau enggak nonton film, nonton drama, main game, ataupun ya menghabiskan waktu untuk menyendiri lah intinya. Nggak ada teman, cuman di rumah, suka main game, suka nonton film, yang pada akhirnya kebiasaan no lab ataupun menyendiri itu akan menuju ke arah yang negatif seperti itu. Nah, lalu orang-orang no lab ini tuh biasanya penyebabnya apa? Jadi penyebabnya kalau aku searching ataupun aku dapat informasi dari banyak sumber, itu penyebabnya sebenarnya ada 2, yaitu ada dari faktor eksternal dan juga internal. Kita masuk ke faktor internal dulu. Internalnya itu adalah dia itu merupakan seseorang yang lebih suka ataupun nyaman ketika berada sendirian. Nah, disclaimer ya teman-teman, antara orang no lab dan juga orang introvert itu beda. Nanti kita bahas di kesimpulan aja. Jadi faktor internalnya itu adalah mereka merasa nyaman ketika menyendiri. Selanjutnya mereka itu merupakan seseorang yang nggak suka diganggu, intinya lebih suka sendiri, tenang di rumah, nggak pergi kemana-mana. Dan juga mungkin sikap no life ataupun no lab ini itu adalah sikap bawaan mereka, yang mana ya memang suka sendiri sih, daripada mereka mau bergaul ataupun bersosialisasi dengan orang di luar sana. Nah, kalau dari faktor eksternal itu kan faktor di luar dirinya sendiri ya. Jadi faktor eksternalnya itu adalah yang mungkin menurut saya paling berpengaruh ataupun paling besar, itu adalah faktor lingkungan yang dimana jika suatu lingkungan itu menurut saya sangat mempengaruhi kepribadian orang tersebut, yang mana ketika lingkungan dia itu sangat nyaman, bisa terlalu nyaman ataupun terlalu buruk. Nah, kenapa lingkungan yang terlalu nyaman dan juga terlalu buruk? Karena gini, ketika seseorang itu mempunyai lingkungan yang terlalu nyaman, dia itu akan lebih suka di zona nyamannya dia. Jadi lebih suka di rumah. Ketika di rumah itu terlalu nyaman, nggak ada paksaan, nggak ada masalah apapun, jadi dia itu lebih suka menikmati kesendiriannya itu di zona nyaman, di rumahnya. Jadi istilahnya seperti asik dengan dunianya sendiri di rumah. Nah, lalu faktor eksternalnya itu juga karena mungkin dia trauma karena mungkin di masa lalu ataupun dia pernah diperlakukan sesuatu yang nggak baik, ataupun punya trauma di luar sana yang mana menyebabkan dia lebih suka untuk menyendiri dan juga nggak suka bergaul dengan orang lain. Itu faktor eksternalnya. Ataupun mungkin faktor eksternal yang sering dibahas itu adalah karena dia kebanyakan gadget ataupun terlalu banyak main HP, sehingga dia kecanduan yang berlebihan akan game, akan nonton film, sehingga dia terlalu nyaman dengan dunia gamenya ataupun dunia digitalnya itu, daripada dia lebih suka bersosialisasi dengan orang lain. Nah, padahal di zaman sekarang itu kita itu harus, menurut saya ya, harus mulai membangun relasi ataupun membangun lingkungan sosial yang lebih baik, dimana jika teman-teman zaman sekarang itu nggak punya teman ataupun nggak punya relasi yang cukup, itu takutnya akan berpengaruh kepada masa depan teman-teman. Selanjutnya, jika teman-teman yang mengidap no life ataupun no lab ini itu ingin berubah,
jadilah orang yang ramah, jadilah orang yang mau keluar dari zona nyaman lah intinya. Belajar mengenal tentang sosialisasi itu seperti apa, tentang kehidupan sosial di luar sana, dan juga belajar untuk membangun personal branding. Antara teman-teman punya hobi ataupun punya kesukaan tersendiri, silahkan dipublikasikan, di mana jika teman-teman hanya memendam sesuatu yang teman-teman punya dan juga nggak mau bersosialisasi, dampak buruknya akan lebih besar di jangka panjangnya seperti itu. Nah, cara-cara simpel untuk keluar dari dunia no life ataupun no life itu adalah yang pertama, tentu saja teman-teman harus coba open minded ataupun berpikiran terbuka, yang mana sebenarnya di luar sana itu nggak terlalu buruk. Coba teman-teman perbaiki sikap dan juga teman-teman perbaiki mindset teman-teman, yang mana di luar sana itu nggak terlalu buruk, padahal kehidupan di luar sana itu lebih menyenangkan daripada kita hidup secara individualis atau tersendiri. Nah oke, langsung aja masuk kesimpulan ya teman-teman. Yang tadi saya singgung di awal itu antara orang no life ataupun no life dan juga orang yang introvert itu berbeda. Jadi no life itu biasanya dia itu nggak punya semangat ataupun lebih suka dalam kehidupannya sendiri, sedangkan orang introvert itu mereka lebih punya ambisi, karena orang-orang introvert itu adalah orang yang lebih suka kesendirian, tapi itu dia mempunyai ambisi yang sangat kuat. Jadi berbeda antara no life yang mana dia nggak punya semangat sama sekali, dan juga orang introvert yang mana introvert ini itu bisa jadi dia itu punya ambisi dan juga bisa menuju ke arah yang lebih positif. Selanjutnya no life itu mereka biasanya nggak punya kegiatan dan juga hanya mager-mageran di rumah, sedangkan introvert itu lebih mereka itu lebih suka kesendirian, tapi itu mereka juga punya akan tanggung jawab. Oke, itu pembahasan hari ini yaitu tentang no life ataupun no life. Mungkin teman-teman yang suka video ini silahkan like dan juga jangan lupa subscribe. Kita tuju ke 2000 subscriber, jangan lupa tinggalkan komentar positif juga. Mungkin teman-teman kalau nggak mau komentar di bawah di tombol komentar, ataupun teman-teman bisa DM Instagramku di @abianwa dan juga @1wayspace. Oke, sekian video siang ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku mungkin nanti cari topik yang lebih bagus lagi. Sekian dari saya, selamat siang, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.